Kerja PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022. Perkenalkan, nama saya Eufronius Setiawan SPD. Saya adalah mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 1 gelombang kedua tahun 2022 Prodi Bahasa Indonesia di Universitas Negeri Malang. Saya merupakan guru bahasa Indonesia di SMP Negeri 16 Porong, Kabupaten Manggarai Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hari ini, Senin 12 Juni 2023, saya berkesempatan untuk melaksanakan praktik pembelajaran dengan materi menelaah struktur dan ciri kebahasaan teks pidato persuasi. Untuk lebih jelas, berikut video pembelajaran yang saya laksanakan di kelas. Mohon arahan dan masukan dari Bapak Ibu semua agar pembelajaran yang saya laksanakan selanjutnya dapat berjalan lebih baik lagi. Terima kasih. Siang, anak-anak. Siang, Pak. Bagaimana kawan hari ini? Baik, Pak. Oke, masih semangat? Semangat. Baik, sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, sebagai makhluk ciptaan Tuhan, tentunya untuk mengawali suatu kegiatan, kita awali dengan doa. Kelas, silakan pimpin doa. Terima kasih pada kelas yang memimpin kita. Silakan dulu. Baik anak-anak, sebelum kita mulai kegiatan hari ini, saya presensi dulu. Bagaimana lihat teman-teman di kiri kanan sudah hadir atau belum? Sudah. Oke, saya presensi dari yang pertama. Juliana E. Janet, Ferdinand T. Rice, Catherine A. Octavia, Efrentus Demaru, Pirsania Ustani, Maria Cicarti. Baik anak-anak, hari ini hadir semua. Sebelum kita memulai kegiatan kita hari ini, saya mempunyai yel-yel untuk membakar semangat kita, supaya kita tetap semangat mengikuti pembelajaran. Oke, silakan berdiri, kita ikut petunjuk yel-yel. Kita bisa. Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Kita bisa. Sudah semangat? Sudah, Pak. Silakan duduk kembali. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan membacakan satu contoh teks pidato. Karena hari ini nanti kita akan membahas dan mengupas tuntas apa yang ada di dalam teks pidato. Saya yakin kalian sudah pernah mendengar pidato. Sudah? Bahkan sudah pernah menonton? Sudah? Oke. Saya akan membacakan satu contoh pidato persuasi. Simak baik-baik. Nanti setelah ini saya sudah menyiapkan pertanyaan. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat siang. Salam sehat. Yang terhormat Bapak Kepala SMP Negeri 16 Porong, yang saya hormati Bapak Ibu serta pegawai di SMP Negeri 16 Porong, dan yang saya kasih anak-anak siswa-siswi SMP 16 Porong. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena
kita masih diperkenankan untuk berkumpul bersama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Hadirin yang saya kasih, hari ini saya akan menyampaikan sebuah pidato yang bertema jangan membuang sampah sembarangan. Hadirin yang saya cintai, menjaga kebersihan di sekitar kita dan dimanapun kita berada merupakan hal penting yang perlu kita lakukan. Kita bisa melakukan hal-hal yang sederhana, seperti membuang sampah pada tempatnya, memisahkan jenis sampah, hingga membantu mengingatkan sekitar kita untuk membuang sampah pada tempatnya. Tak dapat dipungkiri lagi, saat ini masih banyak dari kita yang belum menyadari betapa pentingnya menjaga kebersihan dan membuang sampah pada tempatnya. Sebagian dari kita masih cenderung menyepelekan yang namanya sampah, menganggap tidak ada dampak buruk dari sampah kecil yang kita buang. Padahal, pada kenyataannya, sampah-sampah kecil tersebut dapat memicu berbagai bencana besar. Contohnya, penyakit, demam berdarah, malaria, dan lain sebagainya. Hadirin yang saya cintai, maka dari itu, marilah kita menjaga kebersihan di sekitar kita, terlebih khusus di sekitar lingkungan sekolah kita, dengan tertib membuang sampah pada tempatnya. Jika hal ini tak kunjung dilakukan, berbagai permasalahan dan bencana akan datang. Terlebih saat musim hujan seperti saat sekarang, musim hujan, sampah yang dibuang sembarang akan menyumbang aliran-aliran air pada selokan di sekitar sekolah kita. Hal itu tentu memicu adanya bencana banjir yang akan menimbulkan kerugian yang tidak sedikit. Hadirin yang saya cintai, oleh sebab itu kita perlu berhenti berpikir bahwa masalah sampah itu bukan masalah kita. Sampah yang tidak dikelola dengan baik akan berdampak buruk pada kita, bahkan pada anak cucu kita. Sekian pesan tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan dan mengingatkan untuk tidak membuang sampah sembarangan. Semoga bermanfaat bagi kita semua untuk selalu menjaga kebersihan lingkungan sebelum bencana itu datang melanda kita. Akhirnya, dari tempat ini saya memohon maaf bila mana ada satu kata saya yang menyinggung perasaan dari hadirin. Janganlah simpan di dalam maafkan. Akhir kata saya ucapkan selamat siang, salam sehat. Mari kita menjaga dan merawat bersama lingkungan sekolah. Sekian. Baik, anak-anak, itu tadi satu contoh tips yang berbeda dari apa yang telah saya baca dan yang telah kamu dengar. Informasi apa yang disampaikan di dalam pidato tersebut? Silakan. Yang kami cermati dari pidato tersebut adalah informasi tentang menjaga kebersihan lingkungan. Oke, menjaga kebersihan lingkungan sekolah. Ada lagi yang lain? Tidak membuang sampah Tidak membuang sampah sembarangan. sembarangan. Siapa lagi? Ya, silakan. Jagalah kebersihan lingkungan. Jagalah kebersihan lingkungan. Mungkin ada lagi? Oke. Buanglah sampah pada tempat. Buanglah sampah pada tempat. Itu tadi menggambarkan bagaimana kita bisa menjaga kebersihan lingkungan. Dari apa yang kalian simak tadi mengenai pidato, kira-kira menurut kalian seperti apa sih pidato yang kamu coba? Ya, silakan. Mengungkapkan pendapat secara jelas dan logis di depan umum. Mengungkapkan pendapat secara
jelas dan logis di depan umum. Berarti pidato itu kita menyampaikan gagasan kita kepada orang banyak di depan umum. Pidato persuasi yang sifatnya persuasi itu maksudnya membujuk. Oke, bagus sekali. Baik, anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tentang yang pertama mengidentifikasi struktur teks pidato dan menelaah struktur teks pidato. Tujuan pembelajaran kita hari ini anak-anak, setelah membaca teks pidato persuasif tentang permasalahan aktual, peserta didik dapat mengidentifikasi struktur teks pidato persuasif dengan tepat. Itu yang pertama. Tujuan pembelajaran yang kedua, setelah mengidentifikasi struktur teks pidato persuasif, peserta didik dapat menelaah struktur teks pidato persuasif disertai dengan bukti dan alasan yang tepat, sehingga memiliki manfaat untuk kita. Kalau kita sudah mengidentifikasi, sudah menelaah manfaatnya untuk kita nanti saat kita ingin menyusun suatu teks pidato, menyampaikan gagasan, kita sudah mengikuti tahapannya. Strukturnya, ada strukturnya itu, ada isinya, ada pendahuluan, ada penutup. Oke, itu tadi yang merupakan tujuan dari pembelajaran kita hari ini. Oke, baik anak-anak, sebelum kita masuk ke sesi diskusi mengenai beberapa soal yang harus kamu kerjakan di LKPD nanti, saya akan membagikan kamu ke dalam bentuk kelompok. Oke, dan sekarang saya akan bagikan LKPD, lembar azam peserta didik. Nanti setelah saya bagikan LKPD-nya, kalian berdiskusi dengan teman, menjawab pertanyaan yang ada di dalam LKPD. Di sini sudah lengkap dengan petunjuknya. Kelompok 1 LKPD. Kelompok 2 ini kelompok 4. Oke, nanti di dalam LKPD itu coba dibuka LKPD-nya. Cermati baik-baik di situ mengenai struktur dan mengidentifikasi dan menelaah struktur dari suatu teks ya. Mungkin ada pertanyaan mengenai ini? Struktur teks. Ada pertanyaan mengenai ini? Di situ mengenai struktur itu ada 3 ya. Yang pertama tadi apa? Pendahuluan. Yang berikut? Isi. Yang terakhir ada? Penutup. Ada 3 struktur teks pidato yang melekat di dalam teks pidato. Ada? Coba yang dibakar ulang. Yang terakhir apa? Pendahuluan. Apa lagi? Isi. Yang terakhir? Oke, kalian sudah bisa memahami. Nanti setelah ini pasti bisa membacakan seperti pidato seperti yang Bapak tadi. Pidato yang seperti nanti kalau kamu ingin menyampaikan gagasan di depan umum nanti seperti itu. Mau mempromosikan atau menyampaikan tentang kebersihan lingkungan, menyampaikan tentang cara merawat lingkungan yang sehat dan lain sebagainya. Oke, tugas sekarang kalian diskusikan dengan teman kelompok. Silakan cermati LKPD.
Sekarang kita presentasikan hasil tugas kalian. Mulai dari kelompok 1. Kelompok 1 saya persilakan. Selamat siang untuk kita semua. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Pada kesempatan ini, kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Pada saudara ini saya persilakan. Struktur teks pidato persuasif pendahuluan. Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat bersyukur pada acara hari ini. Ucapan terima kasih tak lupa saya sampaikan kepada rekan guru dan anak-anakku tercinta siswa-siswi di lingkungan sekolah SMP Negeri 12 Porong tercinta. Isi lingkungan di sekitar kita seharusnya bisa mencerminkan budaya kita yang selalu mengedepankan kenyamanan. Alangkah tidak bijaknya jika lingkungan di sekitar kita terlihat tidak enak dipandang dan terasa tidak lagi nyaman. Apalagi sekolah ini yang menjadi tempat setiap hari kita singgahi. Untuk menuntut ilmu di lingkungan sekolah seharusnya selalu terlihat bersih, sejuk dan menenangkan sehingga kita belajar. Kita tidak lagi terganggu dengan ketidaknyamanan akan adanya sampah. Oleh karena itu saya sebagai bagian dari sekolah ini sangat menginginkan akan terus dijaganya kebersihan lingkungan sekolah yang kita sertai. Setiap kelas seharusnya sudah memiliki kedisiplinan tersendiri atas pentingnya kebersihan. Setiap siswa yang memiliki jadwal piket sudah sepatutnya mereka selalu datang lebih awal sehingga ketika pelajaran pertama sudah dimulai, lingkungan kelas kita sudah mulai bersih dan nyaman untuk ditempati. Penutup akhirnya seperti halnya diajarkan oleh agama bahwa kebersihan adalah bagian dari iman, meski konteks antar ajaran tersebut tidak hanya mencerminkan kebersihan jasmani, tapi juga mencerminkan kebersihan rohani. Setidaknya dengan adanya kesadaran kita semua akan kebersihan lingkungan sekolah, semoga saja kita menjadi salah satu bagian yang menjadikan sekolah kita sebagai tempat yang membawa kita terus menjaga keimanan kita kepada Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, terima kasih atas kesempatan diberikannya waktu untuk menyampaikan sepatah dua patah pidato singkat ini. Jika ada salah kata, semoga bisa dimanfaatkan. Sekian dan terima kasih. Baik, selanjutnya saya persilakan waktu kepada teman-teman untuk bertanya. Isi dari teks pidato menjaga kebersihan lingkungan menjelaskan tentang apa? Lingkungan di sekitar kita seharusnya bisa mencerminkan budaya kita yang selalu mengedepankan kenyamanan. Alangkah tidak bijaknya jika lingkungan di sekitar kita terlihat tidak enak dipandang dan terasa tidak lagi nyaman. Apalagi sekolah ini yang menjadi tempat setiap hari kita singgahi. Bagaimana saudara sistem sudah puas? Kami. Akhirnya kami menutup diskusi kami. Terima kasih. Dari kelompok 2, silakan untuk mempresentasikan. Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kelompok kami. Pada kesempatan ini kami mau membacakan hasil presentasi kami. Saya persilakan kepada saudara Kidi untuk membaca. Identifikasi struktur teks pidato persuasif. Struktur 1. Pendahuluan pada paragraf 1. Isi pada paragraf 2 dan 3. Penutup pada paragraf 4. Telah struktur teks pidato persuasif. Pendahuluan. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Salam sehat.
Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Ucapan terima kasih tak lupa saya sampaikan kepada rekan-rekan guru dan anak-anak tercinta siswa-siswi di lingkungan sekolah SMP Nomor 10. Isi untuk menuntut ilmu, lingkungan sekolah seharusnya terlihat bersih, sejuk, dan menyenangkan sehingga kita belajar. Kita tidak lagi terganggu dengan ketidaknyamanan akan adanya sampah. Oleh karena itu, saya sebagai bagian dari sekolah ini sangat menginginkan akan terus dijaganya kebersihan lingkungan sekolah yang kita cintai. Setiap kelas seharusnya sudah memiliki kedisiplinan setiap siswa memiliki jadwal rutin, sudah sepakatnya mereka selalu datang mengingatkan setiap kita sehingga ketika pelajaran pertama sudah dimulai, lingkungan kelas kita sudah mulai bersih dan nyaman untuk ditempati. Akhir kata, terima kasih atas kesempatan diberikan Bapak menyampaikan sepatah dua kata pidato singkat ini. Jika ada salah kata, semoga bisa dimaafkan. Sekian dan terima kasih. Baik, bagi teman-teman yang mau bertanya, kami silakan. Jelaskan isi bentuk dan teks pidato tentang kebersihan lingkungan sekolah tersebut. Kita semua sebagai siswa seharusnya selalu sadar bahwa adanya tong sampah bukanlah tanpa tujuan. Disediakannya tong sampah pasti selalu beralasan, yaitu agar kita selalu membuang sampah pada tempatnya, sehingga sekolah tidak seperti lapangan sepak bola yang habis digunakan sebagai konser. Ada banyak sampah yang tak sedang dipandang mata. Baik, teman-teman, kami akan menutupi hasil diskusi kami. Sekian dan terima kasih. Selanjutnya diberikan kesempatan kepada kelompok 3 untuk membacakan hasil dari diskusi yang telah dilakukan. Silakan. Selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kelompok kami. Untuk tidak memperpanjangkan waktu, saya persilakan kepada saudara Ica untuk membaca. Identifikasi struktur teks pidato persuasif yang berjudul kebersihan lingkungan sekolah. Yang pertama, pendahuluan terdapat pada paragraf 1. Isi terdapat pada paragraf 2 dan 3. Bentuk terdapat pada paragraf 4. Struktur teks pidato persuasif. Pendahuluan. Puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita hikmat berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Ucapan terima kasih tak dapat saya sampaikan kepada rekan-rekan guru dan anak-anak tercinta siswa-siswi dari lingkungan sekolah SMP Negeri 12 kita. Isi lingkungan di sekitar kita seharusnya bisa menjadikan budaya kita yang selalu menyebabkan kenyamanan. Alangkah tidak bijaknya kita berusaha sekitar kita sehingga kita mudah dipandang dan rasa kita baik nyaman. Apalagi sekolah ini yang menjadi tempat setiap hari kita singgah. Untuk menuntut ilmu, lingkungan sekolah seharusnya selalu terlihat bersih, sejuk, dan menyenangkan sehingga ketika kita belajar kita tidak lagi terganggu dengan ketidaknyamanan akan adanya sampah. Oleh karena itu, saya sebagai bagian dari sekolah ini sangat menginginkan akan terus dijaganya kebersihan lingkungan sekolah yang bisa cintai. Setiap kelas seharusnya sudah memiliki disiplin tersendiri akan tingginya kebersihan. Setiap siswa memiliki jadwal pikir dan sepatutnya mereka selalu datang di awal sehingga ketika pelajaran
Pertama, sudah dimulai lingkungan kelas kita sudah mulai bersih dan nyaman untuk ditempati. Yang ketiga, penutup. Kita semua sebagai siswa seharusnya selalu sadar bahwa adanya keputusan sekolah bukan tanpa tujuan. Disediakannya buang sampah pasti selalu beralasan yaitu agar kita selalu membuang sampah pada tempatnya, sehingga sekolah kita tidak seperti lapangan sepak bola yang habis digunakan sebagai konser. Ada banyak sampah yang tersedak di padang mata. Akhirnya seperti halnya diajarkan oleh agama bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Meski konteks ajaran tersebut tidak hanya mencerminkan kebersihan jasmani, tetapi juga mencerminkan kebersihan rohani. Setidaknya dengan adanya kesadaran kita, semua akan kebersihan di lingkungan sekolah. Semoga saja kita menjadi salah satu bagian yang menjadikan sekolah kita sebagai tempat yang membawa kita terus menjaga keimanan kita terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, terima kasih atas kesempatan diberikannya waktu untuk menyampaikan sepatah dua kata pidato singkat ini. Baik, itu saja hasil diskusi kami. Bila ada teman-teman yang mau bertanya, kami silakan. Kami persilakan kepada saudara yang bertanya. Sebutkan jelaskan struktur teks pidato persuasif. Yang pertama pengetahuan, yang kedua isi, dan yang ketiga penulis. Yang dimaksud dari pendahuluannya itu yang terdapat pada pendahuluannya itu merupakan ucapan selamat, salam pembuka dan sapaan. Sedangkan isi merupakan inti dari sebuah pidato. Dan kata penutupnya misalnya menyampaikan permohonan maaf kepada hadirin yang telah mengikuti acara tersebut. Baik, itu saja hasil diskusi kelompok kami. Sekian dan terima kasih. Yang terakhir, saya persilakan kelompok 4 untuk menyampaikan hasil. Selamat siang teman-teman. Baik, terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Pada kesempatan ini, kami akan membaca hasil diskusi yang telah kami kerjakan. Untuk tidak memperpanjangkan waktu, kita persilakan kepada saudara Ibu untuk membaca. Struktur teks pidato tersebut. Judul kebersihan lingkungan sekolah. Pendahuluan paragraf 1, isi paragraf 2 dan 3, penutup paragraf 4. Pendahuluan. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah memberikan kita nikmat berupa kesehatan jasmani dan rohani sehingga kita dapat berkumpul pada acara hari ini. Ucapan terima kasih tak lupa saya sampaikan kepada rekan-rekan guru dan anak-anak tercinta siswa-siswi di lingkungan sekolah SMP Negeri 16 Bogor tercinta. Lingkungan di sekitar kita seharusnya bisa mencerminkan budaya kita yang selalu menegaskan kenyamanan. Alangkah tidak bijaknya jika lingkungan di sekitar kita terlihat tidak enak dipandang dan terasa tidak lagi nyaman. Apalagi sekolah ini yang menjadi tempat setiap hari kita sendiri. Untuk menuntut ilmu di lingkungan sekolah seharusnya selalu terlihat bersih, sejuk dan menenangkan segala. Ketika kita belajar, kita tidak lagi terganggu dengan ketidaknyaman akan adanya sampah. Oleh karena itu, saya sebagai bagian dari sekolah ini sangat menginginkan akan terus dijaganya kebersihan di sekolah yang kita tinggali. Setiap kelas seharusnya sudah memiliki kedisiplinan tersendiri akan kebersihan dan juga setiap siswa yang memiliki daftar tiket sudah sepatutnya mereka selalu datang lebih awal sehingga kita pelajaran pertama sudah dimulai lingkungan kelas kita sudah mulai bersih dan nyaman. Kita semua sebagai siswa seharusnya selalu sadar bahwa adanya tong sampah bukanlah tanpa tujuan. Disediakannya tong sampah bahkan selalu beralasan yaitu agar kita selalu membawa sampah pada tempatnya sehingga sekolah kita tidak seperti lapangan sepak bola yang harus digunakan sebagai konser adanya sampah yang tak sadar dan penutup. Akhirnya seperti halnya diajarkan dalam agama bahwa kebersihan adalah bagian dari iman. Meski konteks ajaran tersebut tidak hanya mencerminkan kebersihan jasmani, tapi juga mencerminkan kebersihan rohani.
Setidaknya dengan adanya kesadaran kita semua akan kebersihan lingkungan sekolah, semoga saja kita menjadi salah satu bagian yang menjadikan sekolah kita sebagai tempat yang membawa kita terus menjaga keamanan dan pada Tuhan Yang Maha Esa. Akhir kata, terima kasih atas kesempatan diberikannya waktu untuk menyampaikan sepatah dua kata. Tidak ada sebabnya ada salah satu kata yang sekian dan terima kasih. Itu tadi hasil diskusi dari kalian mengenai bagaimana kalian bisa mengidentifikasi. Tentunya sebelum mengidentifikasi, sebelum menelaah, kamu mengidentifikasi dulu struktur dalam teks persuasi. Yang pertama tadi strukturnya itu ada apa di dalam pendahuluan? Isi menyampaikan inti atau pokok bicara. Dan bagian menutup itu apa? Akhir dari ada ucapan terima kasih. Baik, itu mengenai bagaimana kita mengidentifikasi dan menelaah struktur dari suatu teks tidak? Oke, kita perhatikan di sini. Berbicara tentang suatu teks pidato atau pidato persuasi, itu sifatnya membujuk atau mengajak. Bagaimana seorang atau orang yang berpidato itu namanya orator. Berbicara tentang pidato persuasi, pidato yang sifatnya membujuk. Bagaimana kita bisa mengutarakan gagasan? Bagaimana kita bisa menyampaikan suatu ide terhadap banyak orang yang sifatnya membujuk, mengajak. Seperti dicontohkan, bagaimana kita bisa mengajak teman kita di sekolah untuk menjaga kebersihan lingkungan. Tentunya di dalam teks pidato persuasi, di situ mencakup berbagai mencakup struktur atau tahapan, di dalam menyusun suatu teks pidato. Yang pertama ada pendahuluan, itu dari struktur. Di dalam pendahuluan itu, di situ disampaikan yang pertama merupakan salam pembuka, selamat siang atau selamat pagi, salam pembuka, atau mengucapkan kata sapa. Di bagian kedua, yang terhormat Bapak Kepala Sekolah. Di bagian ini kita menyampaikan gagasan kita. Gagasan, pendapat kita disertai dengan bukti. Ada pendapat di situ juga ada tercantum fakta. Karena berbicara tentang pidato, berbicara tentang bagaimana kita bisa mengutarakan pendapat kita sesuai dengan fakta yang kita temui. Tahu fakta? Dan apa fakta? Kejadian yang benar-benar terjadi atau real ada sesuai dengan kenyataan. Di dalam tradisi mengungkapkan itu bagus. Oh, faktanya SMP kami, SMP 16, sampah-sampah masih berserakan. Plastik, kaca, plastik, permen masih berserakan. Ember-ember rusak masih berserakan. Nah, berangkat dari situ saya mengutarakan. Mari saya mengajak menggunakan pidato persuasi tadi. Mari teman-teman, kita membersihkan lingkungan supaya lingkungan sekolah kita jadi asli. Kalau lingkungan jadi asli, semangat belajar juga kita akan tinggi. Yang berikut adalah bagian yang terakhir. Itu bagian apa yang terakhir? Di bagian terakhir itu dicantumkan yang pertama ucapan terima kasih. Yang pertama. Yang berikut ada permohonan maaf. Yang terakhir ada salam. Itu tadi anak-anak berbicara tentang
bagaimana struktur yang ada di dalam suatu teks pidato. Benar dengan pembelajaran kita hari ini? Ada yang belum dipahami? Mengenai struktur ini? Sudah? Oke, anak. Materi yang akan kita pelajari di pertemuan berikut. Di situ nanti kita akan membahas mengenai mengidentifikasi ciri kebahasaan teks pidato persuasif. Itu yang pertama. Dan yang kedua nanti kita menelaah struktur kebahasaan teks persuasif. Di pertemuan kita sampai di sini, silakan kembali ke tempat duduk masing-masing. Baik, anak-anak, untuk mengakhiri kita kegiatan kita hari ini, karena tadi dibuka dengan doa, dan bentuknya juga dengan doa. Saya minta satu orang yang mewakili teman-teman untuk memimpin kita dalam doa. Silakan. Marilah kita siapkan hati untuk berdoa dalam nama Bapa. Kalau Bapa di dalam surga, dengan syukur kami panjatkan kehadiran karena berkat rahmat dan perlindungan-Mu dari pagi sampai siang hari ini, kami bisa melaksanakan kegiatan dengan Engkau. Bapa itu saja yang Tuhan, namun kami puji kini dan sepanjang masa. Amin. Terima kasih. Silakan kembali ke rumah Anda masing-masing. Sampai jumpa. Selamat siang.